Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabina Talita Anindya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang telah saya pelajari selama semester ini, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa itu AI, atau Artificial Intelligence adalah sistem mesin yang memiliki kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia dan bertindak secara rasional. Bagian dari ilmu komputer yang berusaha membuat mesin atau perangkat digital agar bertingkah cerdas layaknya manusia. Perbedaan kecerdasan alami dan buatan. Kalau alami, yaitu mahal, pengetahuan manusia itu tidak terbatas. Terus inovatif, kemampuan tiap orang berbeda-beda karena kreatif dan berkembang. Dan juga mudah terhapus karena manusia suka lupa. Kalau buatan, yaitu sifatnya permanen, pengetahuan komputer itu tidak berkembang, bersifat konsisten dan teliti, dan tidak mudah terhapus dan dapat mudah diduplikasikan. Macam-macam teknik dasar AI. Yang pertama yaitu searching. Searching adalah mencari langkah-langkah sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat jenis-jenisnya lagi yaitu Bing Search, Probabilistic Search, dan Heuristic Search. Yang kedua yaitu reasoning. Adalah menalar atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang ditemukan. Dan macam-macam reasoning adalah terdapat rule-based, case-based, fuzzy, dan certainly. Yang ketiga yaitu planning. Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil atau didekomposisikan. Macam-macamnya yaitu goal stack planning dan goal stack posting. Yang keempat atau yang terakhir adalah learning, yaitu mengajarkan pola data konsisten untuk memperoleh pengetahuan. Jenis-jenis learning adalah supervised learning, dilatih dengan data label, unsupervised learning, dilatih tanpa data label atau melalui bimbingan manusia, dan reinforcement learning, dilatih dengan mengambil suatu rangkaian keputusan. Ruang keadaan. Sebelum melakukan searching, terlebih dahulu kita harus mengetahui ruang keadaan. Terdapat 3 ruang keadaan, yaitu initial state atau keadaan awal, operatornya apa saja yang digunakan, dan goal state atau keadaan terakhir. Cara-cara membuat AI. Yang pertama, tentukan tujuan dan identifikasi masalah. Yang kedua, pilih dan tentukan jenis AI yang dipakai. Yang ketiga, mempelajari sama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan algoritma yang tepat. Yang keempat, melakukan pemrograman pembuatan software. Kelima, melakukan penyempurnaan dan optimisasi. Dan keenam adalah penamaan software yang telah sempurna dibuat untuk membuat mesin atau komputer menjadi cerdas. Input-input data dalam kecerdasan buatan yaitu terdapat linear. Momen ketika input berubah, maka output juga berubah. Dengan rumus Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus konstanta. Berarti ini contohnya data linear itu garisnya itu lurus. Input data nonlinear. Momen ketika input berubah, maka output belum tentu berubah. Dengan rumus umum Y sama dengan MX pangkat N atau Y sama dengan MX pangkat N plus konstanta. Ini harusnya ada gambar garis lurus, garis berubah membentuk kurva. Input data bias yaitu kesalahan dalam pengolahan data yang menyebabkan hasil analisis atau model machine learning menjadi tidak representatif atau tidak akurat. Neural network seperti ini contohnya cara kerja neural network. Pertama kita memasukkan bobot terlebih dahulu, kemudian dioptimisasikan, bisa menggunakan forward propagation dan backward propagation, terus menjadi suatu output, dan kemudian masuk ke dalam prediksi nilainya seperti apa dan nilai sempurnanya seperti apa. Lalu
loss function seperti ini. Kalau misalnya nilainya loss function atau loss code dioptimisasikan. Neural network bekerja dengan cara meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Jaringan ini terdiri dari sejumlah besar neuron buatan dan terdalam lapisan, yaitu lapisan input, hidden layer, dan output layer. Setiap neuron menerima input, melakukan transformasi sistematis otomatis melalui bobot dan bias terhubung, dan meneruskan hasilnya ke neuron-neuron layer berikutnya. Proses ini berulang melalui hidden layer sampai mencapai output layer, dari mana hasil akhir dihasilkan. Selama learning, neural network menggunakan algoritma backpropagation untuk mengurangi kesalahan dengan menyesuaikan bobot dan bias berdasarkan perbedaan antara output yang diprediksi dan output yang diharapkan, serta, meningkatkan akurasi prediksi model. Jaringan saraf tiruan bisa dilihat di sini. Yang pertama kita input 1 dan input 2. Kemudian masuk ke lapisan inputan, dan sini merupakan hidden layer, dan sini lapisan outputnya, dan menghasilkan keluaran 1 dan keluaran 2. Jaringan saraf tiruan bekerja dengan meniru struktur dan fungsi otak manusia dalam memproses informasi. Terdiri dari lapisan input, hidden layer, dan lapisan output. Setiap neuron di lapisan input menerima data dan meneruskan sinyalnya melalui koneksi ke neuron-neuron di hidden layer. Kemudian diolah sinyalnya melalui fungsi aktivasi dan meneruskan hasilnya ke lapisan berikutnya, hingga mencapai lapisan output. Dengan mengulangi proses ini melalui banyaknya iterasi yang dilakukan, jaringan belajar mengenali pola dalam data sehingga mampu melakukan prediksi atau klasifikasi dengan lebih akurat. Sekian penjelasan materi dasar AI yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.